Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqbil qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lahir ahya sadaqallahu azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima maqarimal akhlaq. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Nur yang sementara memantau kita di IAIN Alauddin atau Makassar sebagai narasumber untuk memberikan sebentar pencerahan tentang bagaimana pembelajaran untuk online, sebagaimana pengalaman beliau memberikan pengajian-pengajian online di dalam kajian Islam. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak, orang tua santri, orang tua siswa, baik yang ada di dalam grup maupun yang ada di grup tahfiz yang ikut berpartisipasi. Walaupun saya lihat yang ada ini baru 10 orang yang berpartisipasi, dan sebelum saya memulai, saya sampaikan kepada seluruh orang tua santri yang hadir atau santri itu sendiri supaya bisa ada sebentar informasi yang diberikan kepada kita, khususnya pimpinan Pondok Pesantren Haji Hania, tentang pemantauannya terhadap anak-anaknya di dalam mengikuti pembelajaran online selama ini. Sebagai informasi bahwa pembelajaran kita online, pembelajaran kita dengan sistem daring ini, apakah itu melalui WhatsApp, melalui Zoom, atau melalui Classroom, atau e-learning di madrasah, itu biasa berlangsung selama ini dari guru, wali kelas, kepada santri-santri di rumah. Oleh karena itu kami informasikan bahwa pembelajaran ini sebagaimana keputusan yayasan akan berlangsung sampai bulan Desember. Akan berlangsung sampai bulan Desember. Bahkan kemungkinannya nanti semester atau ujian itu masih berlangsung online. Oleh karena itu kami menyampaikan bahwa setelah saya sampaikan kepada yayasan tentang rencana kita ini untuk sharing pendapat, tanggapan santri dan bagaimana perkembangan anak-anaknya di dalam mengikuti pelajaran online, supaya kita bisa mendapatkan sebentar informasi dari ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, atau bahkan santri-santri sekalian yang mengikuti pembelajaran ini, mengikuti meeting Zoom ini, insya Allah. Yeah. Baik, bahwa melihat fenomena yang ada akibat serangan virus COVID-19 atau biasa disebut dengan corona yang menjadi momok seluruh dunia, teristimewa
khusus kita Indonesia ini sudah menjadi bencana secara nasional, sehingga oleh pemerintah di berbagai provinsi dibentuk panitia atau satuan khusus yang bertugas menangani penyakit ini, penyebaran virus ini, yang rata-rata dipimpin oleh gubernur di tingkat provinsi dan dipimpin bupati di tingkat kabupaten. Dan setelah melihat perkembangan selama ini, ternyata virus ini bukan semakin menghilang, tetapi dari berita yang kita lihat ada peningkatan. Khususnya di Sulawesi Selatan, kita sudah melihat bahwa sudah ribuan orang yang terpapar. Walaupun orang yang tidak terpapar itu melihat biasa-biasa saja, sepertinya tidak ada pengaruh, dianggap biasa-biasa saja. Tetapi kita pasti tetap waspada sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita tentang hal-hal seperti ini, bahwa allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus tetap bertawakal kepada Allah, bahwa semuanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus kita di Kabupaten Maros, yang pertama kena zona merah itu adalah memang Kecamatan Simbang. Ya, Kecamatan Simbang, khususnya Desa Bonto Talasa, tempat pesantren kita berada. Itu yang pertama di Maros dikenai zona merah. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya cepat teratasi, sehingga sekarang pondok pesantren kita atau Desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang ini sudah dianggap zona hijau oleh pemerintah Kabupaten Maros. Demikian, secara totalitas dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros itu ada 9 kecamatan yang masih dianggap zona merah, ya, termasuk Mandai, Marusu, dan Turikale, ya, ibu kota Kabupaten Maros. Begitu pula Kecamatan Moncoloe, Bantimurung, dan Bontoa termasuk. Oleh karena itu, di Kabupaten Maros, tempat pesantren kita ini khususnya, oleh Bupati Kabupaten Maros ada yang diizinkan sekolah untuk tatap muka, baik SD, SMP maupun SMA. Adapun pesantren yang sudah berani membuka pembelajaran tatap muka itu dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk seluruh santrinya di rapid test, ya, seperti pesantren Nahdlatul Ulum, begitu pula sebagian pesantren yang kecil-kecil. Tetapi oleh kita, Yayasan Pondok Pesantren Haji Hania, dalam hal ini ketika kami menghadap yayasan, disampaikan bahwa kita bertahan sesuai dengan aturan Menteri Pendidikan. Ya, risiko yang akan muncul apabila terjadi santri kita atau guru kita terkena, maka akan terjadi kluster. Ya, sehingga menghidupkan. Oleh karena itu kita mengikuti aturan protokol itu untuk pembelajaran secara sistem daring atau online. Ya. Di pesantren kita selama ini pembelajaran online dari masing-masing guru itu diberikan wewenang pemahaman tentang belajar dan mengajar online ini dengan menggunakan fasilitas pondok. Jadi di pondok pesantren kita ini ada 2 WiFi yang dipasang oleh yayasan yang kekuatannya maksimal.
40 setiap hari online itu tetap berjalan dengan baik. Ya, sehingga kantor pesantren kita tetap seperti biasa, guru-guru yang mengajar tetap datang, dan di pesantrenlah mengadakan pembelajaran online kepada santrinya. Ada yang memakai sistem WhatsApp atau memakai Google Meeting atau memakai e-learning. E-learning itu adalah program daring yang dibuat oleh Departemen Agama, ya, yang mana seluruh madrasah diwajibkan untuk memakai sistem e-learning di dalam pembelajaran online. E-learning ini adalah sangat lengkap, di situ sudah tercatat siswa, makanya santri yang belum bisa membuka e-learning di dalam pembelajarannya itu diharapkan bisa datang di pondok bertanya kepada wali kelasnya, bertanya kepada untuk bagaimana mengaktifkan e-learning di dalam HP Android. Ya. Jadi pembelajaran kita secara online selama ini di pondok itu menurut pemantauan saya dari guru-guru yang mengajar, alhamdulillah belajar berjalan maksimal. Ya. Hanya evaluasinya kepada santri kita yang belajar online itu, mereka itu disiplin mengikuti pelajaran online itu. Karena temuan yang kita dapatkan ada santri online di awal, dan di akhir. Di dalam pembelajaran itu tidak berlangsung secara maksimal. Dia hanya buka, mendaftar diri bahwa hadir, tetapi setelah itu tinggalkan HP atau pindah ke aplikasi lain, apakah game, Facebook, atau apa dan sebagainya. Sehingga kami perlu mendapat informasi dari orang tua santri, apakah selama ini anak-anaknya diawasi di dalam pembelajaran. Ada keluhan tersendiri terhadap pembelajaran yang dilakukan di rumah dan sangat merepotkan, karena juga kami mendapat telepon dari orang tua santri tentang berat mengikuti pelajaran online. Apa beratnya? Ya, karena pembeli pulsa atau data yang memberatkan. Ya, itu yang kami dapatkan. Mudah-mudahan pernah di dalam salah satu link yang dikeluarkan Telkomsel untuk disebarkan kepada siswa untuk mendapatkan kuota atau data bagi yang mengisi identitas daripada santri itu atau nomor siswa nasionalnya, sehingga akan diberikan pulsa atau data 10 giga. Tetapi apakah ada santri kita yang melakukan? Ya, mudah-mudahan ada yang melakukan. Yang lain tolong di-mute dulu supaya tidak mengganggu suara. Nurhania, Pak Sahra, Pak Idris, tolong di-mute dulu supaya tidak mengganggu suara. Yeah. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Sudah 22 saya lihat. Ya. Di sini hadir Kepala Madrasah Sanawiyah, ya, Bapak dan beberapa pembina juga ada saya lihat yang hadir, termasuk orang tua santri yang aktif, Saharudin Ahmad. Ya, bagaimana kabarnya? Insya Allah sebentar bisa memberikan tanggapan. Kemudian yang kedua, kami mau sampaikan kepada orang tua santri sekalian tentang kelemahan-kelemahan di dalam pembelajaran e-learning kita ini, di dalam pembelajaran daring kita ini, karena tidak bisa memantau langsung siswa, khususnya siswa tahfiz
santri tahfiz ya. Menurut pengamatan saya selama ini banyak santri tahfiz yang tidak pernah berinteraksi dengan guru tahfiznya, ya, tidak pernah berinteraksi dengan guru tahfiznya sehingga hafalan jalan. Bahkan menurut guru BTQ-nya justru hafalannya yang sudah dihafal banyak yang dilupa. Nah, ini jadi kesadaran untuk orang tua terhadap anak-anaknya di rumah supaya membantu kami untuk tetap mendorong pembelajaran mereka. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pengantar dan saya akan persilakan Haji Idris, Kepala Madrasah Sanawiyah, untuk pencerahan sedikit kepada orang tua santri tentang pengalaman selama ini guru-guru kita mengajar santri. Saya silakan. Nih, kesian gitu. Buka suara tak. Mutnya di sudut kiri bawah. Ya, mutnya dibuka. Ya, tabek mutnya ya. Mutnya dibuka. Suara tak dibuka di bawah. Mutnya dibuka, Pak Idris. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Haji Haniyah. Yang saya hormati para orang tua santri. Yang saya hormati teman-teman guru atau pembimbing yang masuk pada Zoom ini. Kemudian Tri dan Santriwati yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin pernah kali kita akan mengadakan pertemuan lewat Zoom. Oleh karena itu perlu saya sampaikan pada khusus santri bahwa selama ini sudah berapa kita belajar online dengan menggunakan e-learning. Namun sampaikan ini saya melihat perkembangan daripada pelajaran daring e-learning itu dari awalnya itu banyak santriwati yang aktif. Artinya pada awal itu antusias melaksanakan pembelajaran daring. Tetapi setelah berjalan beberapa bulan kemudian, maka cerita itu sudah tidak terlalu aktif belajar. Ini mungkin saya minta pada orang tua agar tetap selalu memantau anaknya, karena selama ini luhan-luhan yang ada di pondok pesantren bahwa santri itu kalau masuk jam pembelajaran itu dia masuk absen, dia tetap absen, tapi malah dia menghilang seperti yang disampaikan oleh pimpinan. Biasa hampir semua ikut absen di ini itu, tetapi setelah tugas ditunggu, biasa saya sepertinya yang masuk, tidak tahu mana itu yang lain. Mungkin dia susah absen, pindah seperti sampai tadi pimpinan, ada yang pindah ke channel link, apa dia game atau lain-lain sebenarnya. Oleh karena itu saya sampaikan lagi kepada orang santri bahwa tolong diasihannya, jangan sampai setiap hari hari, tetapi
tidak ada rasnya sampai. Khusus kelas 3 juga, karena saya mengajar di kelas 3 juga itu, biasa tidak cukup 10 orang yang biasa ngiring tugas. Padahal ada lebih 20 santri dalam kelas. Ada yang sampai 27. Tapi biasa mengirim tugas itu harus sampai 10, 11, ya segitu saja. Oleh karena itu, perlu saya minta tolong pada orang tua dan anakku sekalian yang belajar daring, bahwa jangan cuma masa aja absen baru kalau tidak ada tugas yang masuk atau tidak mengerjakan itu saya mengerti kepada nilai, karena setiap tugas itu yang dimasuk di learning itu akan diberikan penilaian oleh gurunya. Dan begitu pula saya sampaikan kepada San dan Sanwati bahwa khusus kelas 3 itu setiap hari saya bahas di learning. Tetapi setelah selesai pembelajaran itu saya melihat kok saya segini karena setiap itu tahu bahwa sekian anak aktif. Setiap harinya setiap aja santri yang aktif di ini. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada Sari dan Sariwat bahwa tetap belajar. Kalau misalnya santri tidak bisa masuk di learning, kalau rumah tidak lalu jauh, silahkan datang ke dokter. Kita bantu untuk bagaimana caranya supaya bisa connect dan e-learning. Karena pembelajaran e-learning itu sangat bagus kita pakai karena dan ujiannya juga itu ya kita mengiring e-learning. Jadi sekali kalau seandainya Sari dan Sariwati aktif melaksanakan pembelajaran di rumah, dan sekali saya mohon kepada Bapak dan Ibu orang santri semua diawasi, hanya jangan sampai setiap hari mulai dari pagi sampai jam 1 tetapi hanya main game saja, tidak sudah di learning. Jadi perlu juga diawasi kalau memang Bapak dan Ibu ada di rumah. Mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Muhammad Idris, Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Haji Haniah. Kita tunggu ini Kepala Madrasah Aliyah, tetapi saya belum muncul. Ya, jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada sebagian santri kita yang sedang mengikuti e-learning. In Zoom meeting, terus kalau ada tulisan passwordnya Dan tidak rajin mengabsen. Apakah itu absennya nanti lewat WhatsApp kepada guru yang bersangkutan atau di e-learning itu sendiri sudah ada absen di situ, ya. Karena jelas sekali kelihatan kalau anaknya online itu kelihatan di e-learning informasinya. Ya, jadi supaya bisa diaktifkan semua. Ya. Baik, sudah ada 27 partisipan ini yang muncul. Baiklah, Bapak Ibu orang tua santri, mari kita mendengar sedikit ulasan tentang bagaimana sistem pengajian pesantren, khususnya pengalamannya Dr. Haji Muhammad Nur di dalam memberikan pengajian-pengajian lewat online kepada jamaahnya baik yang ada di Jayapura maupun pesantri-santrinya yang ada di Pondok Pesantren Gede Entrop Jayapura.
Halo, kepada Haji Ustaz Muhammad Nur, bisa mendengar saya? Silakan. Saya persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Hajah Haniyah, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Sido M. Sadik. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah dan seluruh Dewan Guru serta orang tua santri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita berkumpul dalam kondisi seperti ini secara virtual dalam rangka melaksanakan silaturahim antara pimpinan pondok dan seluruh dewan guru serta yayasan dengan orang tua santri. Mudah-mudahan pertemuan kali ini insya Allah membawa berkah, mendatangkan kebaikan, dan tentu insya Allah bisa melahirkan solusi ke depannya selama masa pandemi ini untuk pembelajaran yang baik dan efektif, sehingga kendala-kendala yang dialami saat ini, selama ini, baik dari aspek pembelajarannya, kemudian aspek santri atau siswanya, atau hal-hal yang lain, insya Allah bisa kita dapatkan solusi. Ya, tentu ini bisa kita peroleh kalau semua pihak bersatu dan bekerja sama, gotong royong untuk bisa mendapatkan solusi yang tentu kita inginkan. Ya, demi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salawat serta salam marilah sama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang terus menerus ada di situ, tidak ada bijinan kan. Insya Allah curus saman. Menjadikan kita dapatkan keuntungan, baik keuntungan hidup di dunia, lebih-lebih untuk keuntungan hidup di yaumil akhir nanti. Bapak pimpinan, ketua yayasan dan seluruh dewan guru serta orang tua santri yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sadari bahwa di masa pandemi ini ya, banyak masalah yang kita alami, khususnya terkait dengan pendidikan, dan lebih khusus ya terkait dengan pembelajaran ya, untuk anak-anak kita.
Namun dengan demikian, tentu masalah-masalah yang kita hadapi itu insya Allah ketika kita ingin berusaha untuk keluar dari masalah itu, saya yakin pasti ada jalannya. Tapi tentu yang paling penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi yang saat ini belum berhenti, kita berdoa mudah-mudahan tidak terlalu lama, insya Allah ya bisa hilang dari bumi Indonesia khususnya ini. Sehingga pembelajaran yang selama ini yang bersifat online, daring dan lain sebagainya bisa kembali normal. Anak-anak bisa kembali ke pondok untuk belajar dengan maksimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pimpinan, ketua yayasan, dewan guru, dan juga orang tua santri dan mungkin ada santri juga ikut, yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya diminta ya pengalaman mengajar atau pengajian baik secara khusus di pondok pesantren yang ada di Jayapura maupun pembelajaran jamaah. Karena alhamdulillah selama ini sekalipun saya di Makassar, tapi saya tetap bersilaturahim terhadap jamaah yang ada di Jayapura dan juga anak-anak santri kita yang ada di pondok pesantren DDI Entrop Jayapura. Seperti apa model pembelajarannya, saya pikir tidak jauh berbeda dengan pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh ya para ustaz, para ustazah, para bapak guru dan ibu guru. Ya, yang jelas ya pembelajaran yang dilakukan dengan pengajian ya tentu bertatap muka. Ya, sistem tatap muka online. Ya, seperti inilah ya dengan fasilitas Zoom. Dengan fasilitas Zoom. Dan memang ada kendala itu. Ada kendala seperti yang disampaikan baik oleh pimpinan pondok tadi maupun kepala Madrasah Sanawiyah. Ya, pasti ada kendala. Itu pasti ada kendala, khususnya terkait dengan misalnya masalah jaringan internet, ya masalah jaringan internet, kemudian masalah kuota internet, memang itu sudah menjadi masalah umum, ya sudah menjadi masalah umum. Akan tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Dalam artian bahwa pembelajaran tetap berlanjut, bahkan setelah saya sampaikan pengajian, ini kan sifatnya saya rekam. Jadi pengajian yang saya lakukan itu saya rekam, kemudian saya upload di YouTube, lalu saya share kembali ke grup santri. Jadi ada grup santri dan itu bisa dibuka setiap saat. Jadi yang kendala saat itu, pada saat pembelajaran, pada saat pengajian, ada kendala untuk ikut secara langsung, ada kendala, bisa nanti diikuti. Ya sehingga tidak ada istilah ketinggalan pelajaran. Ya, saya kira itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan ketika misalnya kendalanya dari aspek jaringan internet atau kuota dan sebagainya. Jadi karena fasilitas Zoom itu kan ada rekamnya, dan itu bagusnya. Jadi direkam dan hak rekam ini tentu ada di tangan host. Jadi di tangan host. Dan alhamdulillah
ini kan Zoom, fasilitas Zoom yang sekarang kita pakai ini adalah akun yang saya pakai. Dan insya Allah sudah ada saya berikan ke Bapak Pimpinan Pondok akun juga, akun Zoom, dan itu sifatnya unlimited, gratis. Ya, dan ini juga bagi Bapak Ibu Ustaz-ustazah, Bapak Ibu guru yang sering pakai Zoom, tapi masih terbatas 40 menit. Ya, masa pemakaian Zoom itu kemudian terputus otomatis. Ya, jika memang ada di antara Bapak Ibu guru, ustaz-ustazah yang sering pakai ini tapi kendala tidak unlimited, maka saya tawarkan untuk bisa saya buatkan. Sekarang setelah saya berbagai cara untuk membuat Zoom unlimited gratis dan itu legal. Ya, memang pihak Zoom merekomendasikan untuk kita pakai. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin juga akun unlimited, bisa dipakai sendiri untuk pembelajarannya, ya insya Allah bisa saya buatkan, dan itu ada cara mudah membuat. Ya, sebelumnya itu sulit saya cari, tapi sekarang ya ada cara yang paling mudah untuk buat itu. Ya, memang ada akun Zoom yang berbayar, itu dalam 1 bulan yang akun pro-nya ini yang paling rendah nih. Itu ada sekitar kurang lebih 300.000 per bulan. Ya, itu akun pro yang paling rendah. Ya, kalau mau lagi ditingkatkan itu lebih tinggi lagi tentu biayanya. Tapi alhamdulillah pihak Zoom memberikan gratis tapi bisa unlimited. Ya, sekali lagi bahwa pembelajaran khususnya pengajian untuk anak-anak santri kita, dilaksanakan secara tatap muka virtual. Jadi semua anak, dan ini juga tentu harus dilibatkan pembina. Jadi dalam setiap pertemuan ada pembina yang mengawasi. Jadi tidak serta-merta anak-anak diberitahu saja, diinformasikan bahwa jam sekian ada pengajian, ya, tanpa ada pengawasan. Jadi harus ada satu pembina yang bertugas untuk mengawasi setiap pengajian itu. Jadi memang ikut bergabung. Dan setelah pengajian, apakah 30 menit atau 1 jam, itu tetap di absen. Ya, seperti itulah pembelajaran, khususnya pengajian kitab kuning yang selama ini saya terapkan. Dan alhamdulillah, ya anak-anak kita tetap bersemangat. Ya, kalau saya sendiri itu 2 kali 1 minggu. Ya, 2 kali 1 minggu saya diberikan amanah oleh Ustaz Kiai Haji Muhammad Said, pimpinan Pondok Pesantren DDI Entrop Jayapura, putra dan putri. Jadi lain putranya, lain putrinya. Ya. Tapi tidak ada masalah kalau fasilitas Zoom ini bercampur. Ya, kalau misalnya di pondok pesantren misalnya di Haji Hania ini untuk pengajiannya campur, saya pikir tidak ada masalah juga karena ini sifatnya hanya Zoom saja. Baik, Bapak Pimpinan, Ketua Yayasan, Dewan Guru yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta orang tua santri dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang saya menyadari bahwa permasalahan terbesar dalam pembelajaran di masa pandemi ini, ya yang paling mendasar adalah terhadap anak kita. Ya. Oleh karena itu, karena anaklah yang paling
vital, sehingga orang tua, sebagai orang tua, ya, itu harus betul-betul super aktif dalam menguasai anak-anaknya. Seperti tadi disampaikan bahwa ada anak cuma absen saja, kemudian tidak ada lagi. Ya, saya pribadi ini ada 2 anak di rumah. Ya, kalau kita tidak awasi, itu bisa jadi ya absen saja, kemudian HP yang dia pakai itu bukan untuk belajar lagi, dia pakai game, dia pakai putar-putar video dan lain sebagainya. Jadi tentu ada pengawasan ya, yang super aktif, super ketat terhadap anak-anak kita. Dan ini kita sebagai orang tua jangan setengah-setengah. Ya. Karena banyak teman-teman anak saya ketemu dengan orang tuanya itu mengeluh. Apalagi orang tuanya sibuk di luar, dia bekerja di luar. Ya. Sehingga harapan dari orang tua untuk anak-anaknya itu tidak bisa maksimal. Ya, misalnya target hafalannya dalam sebulan sekian halaman atau 1 juz misalnya, itu tidak bisa tercapai. Itu karena apa? Ya, karena mungkin faktor kita sebagai orang tua yang tidak ketat dalam mengawasi anak-anak kita. Ya, saya kira itu sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan, ya, khususnya tadi masalah pembelajaran atau pengajian pondok. Memang ada suka dukanya, tapi kalau saya pribadi selama menangani pengajian ini, alhamdulillah anak-anak tetap bersemangat, dan itu sebenarnya tergantung dari kitanya nih. Kitanya sebagai guru, sebagai ustaz dalam pembawaan pengajian itu. Tentu kita juga sebagai guru, sebagai ustaz, ya harus juga punya metode sehingga anak-anak tetap semangat. Ya, anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pengajian ini. Saya kira demikian Pak Kiai dari saya, mudah-mudahan ya bisa menjadi masukan untuk Pondok Pesantren Haji Hani. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Itulah tadi Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Nur, MA. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Dede Bangkoso yang sudah penyelesaian tahap akhir S3-nya di UIN Makassar. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa sukses dalam karir pendidikannya, insya Allah. Amin, amin. Ya, jazakallah Ustaz. Terima kasih atas saran dan metode yang ditawarkan. Insya Allah dengan bantuan Ustaz Dr. Nur ini, kita memiliki nanti ke depan pembelajaran sound, khususnya santri yang mau aktif mengikuti kajian-kajian, apakah itu maghrib isya atau sudah salah isya, nanti kita bisa susun bagaimana pembelajaran kepesantrenan. Di samping pada jam-jam belajar, tetap ikut di madrasah, khususnya pembelajaran dari mata pelajaran pokok di dalam pelajaran sanawiyah dan aliyah. Karena selama pandemi ini pembelajaran kepesantrenan tidak berjalan karena memang kita agak bingung metodologi bagaimana yang kita pakai, sementara sebagian besar guru-guru yang bisa memberikan pengajian kitab kuning masih belum, saya mau menganggap mereka masih ada di antara mereka yang belum mampu atau belum menguasai teknologi, apalagi semacam SOM ini dan sebagainya. Nanti kita musyawarah ulang bagaimana. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah semakin banyak yang bergabung, sudah 27 orang. Saya persilakan dulu untuk bagaimana Bapak Wali Santri
Sarifah Nadifah. Mana Bang? Iya, silakan Bang. Beliau ini adalah pegawai Departemen Agama di Kabupaten Maros, khususnya di kantor urusan agama. Silakan Bang. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Kiai kita, pimpinan Pondok Pesantren Hania, Pak Dr. Muhammad Nur, terima kasih banyak, serta Bapak Kepala Madrasah Haji Idris yang kami hormati, kasih banyak, serta para orang tua yang sama-sama kami hormati dan muliakan. Syukur alhamdulillah dengan adanya teknologi seperti ini, satu kemudahan bagi kita, khususnya santri dan orang tua, kita bisa tetap bersilaturahmi walaupun dalam keadaan pandemi corona ini. Dan ini mungkin bisa nanti berlanjut, bisa tetap berlanjut walaupun situasi pandemi ini sudah berakhir. Zoom seperti ini mungkin kita bisa aktifkan kembali sebagai satu wadah mempertemukan orang tua dengan pihak pesantren. Satu kesyukuran pula bahwa dengan adanya Zoom ini kami selaku orang tua menyadari betul bahwa betapa susahnya menjadi guru di rumah. Jadi dengan adanya corona ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa betul-betul yang namanya mengajar anak itu sangat susah. Olehnya itu lewat kesempatan ini, saya ingin berterima kasih banyak kepada pimpinan pondok, para guru-guru. Kami sadar betul bahwa betapa susahnya mendidik anak seperti guru di sekolah. Olehnya itu, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Perlu juga kami sampaikan, betul seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, terkadang kami lepas dari pantauan anak-anak, sehingga kadang anak-anak yang namanya juga anak-anak berpindah aplikasi, ya mungkin aplikasi-aplikasi yang sifatnya hiburan, tetapi dengan keterbatasan itu, kami juga ada kesibukan, ya. Ada kalanya kami sempat mengontrolnya dan terkadang kami juga tidak sempat. Olehnya itu, insya Allah ke hari-hari ke depan, kami berusaha lebih aktif lagi untuk mengawasi anak-anak. Saya kira untuk sementara Pak Kiai, Pak Dokter, serta hadirin, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi atas tanggapannya dan harapan-harapannya. Insya Allah saya akan kembali merumuskan ini dengan yayasan bagaimana menjalankan pembelajaran online, khususnya pengajian pesantren lewat jaringan Zoom meeting ini, insya Allah. Baik, dan barangkali Ibu Ira bisa memberikan komentar tentang pengalamannya selama ini mengajar. Halo, Ibu Irawati. Iya, silakan. Barangkali ada yang bisa diberikan pengalaman selama ini mengajar dan tantangan-rintangannya serta hubungan interaktifnya dengan santri-santrinya. Silakan Bu Ira. Buka dulu unmute-nya supaya suara masuk. Unmute dibuka. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai pembelajaran kita selama jarak jauh ini, ada beberapa kendala. Salah satunya itu, ya ini kita tidak tetap langsung dengan anak-anak. Jadi cara menjelaskannya mungkin sebisa dan beberapa bantuan dari
internet ataupun video-video pembelajaran ataupun buku-buku elektronik yang kami bagikan ke siswa-siswa. Kemudian untuk di madrasah kita itu gunakan aplikasi learning. Salah satunya penunjang kami untuk mengajar itu aplikasi learning. Jadi selain di WhatsApp, kita juga gunakan aplikasi learning. Mengenai kendala pengiriman tugas anak-anak, seperti yang disebutkan tadi oleh salah satu orang tua santri, ada yang mengirim absen saja, tapi tugasnya tidak masuk. Bahkan pernah ada santri yang mengirim tugas itu hampir jam 12 malam. Dan saya jawab, ya, iya, enggak apa-apa nak, katanya jaringannya. Ya, kita juga tidak bisa mengelak akan ada anak-anak seperti itu, masalah jaringan ataupun masalah apa. Tapi kami masih menerima karena lebih baik daripada anak-anak yang tidak mengirim tugas. Itu saja kendalanya, mungkin dari beberapa santri, dari misalnya per kelas 20 orang santri, yang mengirim tugas paling hanya 15 sampai 17 orang. Oke, dari itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ira atas curhatnya terhadap sulitnya pembelajaran e-learning online dengan santri, yang mana pengalaman itu dari kalangan santri ada sampai nanti tengah malam baru bisa kirim tugas karena masalah jaringan alisan. Ya. Baik, barangkali masih ada Ibu Danis Nasilah Aska. Ibu Danis Nasilah Aska, oleh orang tua santri, atau saya belum, mohon maaf kalau salah baca. Silakan Bu, ada komentarnya, silakan. Ya, dibuka mute-nya. Ini duduk sini, Kak. Udah. Udah, Bunda. Ini ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong masalah apa? Kauta. Ini Pak Ustadz, masalah kauta itu gimana caranya mengirimnya, Pak Ustadz? Halo, Assalamualaikum. Kalau daftarinnya kuota yang sudah daftar. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya kakak dari Danis Nasilah Aska. Ya. Ini selama pembelajaran Danis ini kan terkadang terkendala dengan kuota. Kata Menteri Pendidikan kan dapat kuota untuk selama selama pendidikannya. Itu bagaimana ya untuk mendaftarkannya? Gitu. Apa terkoordinasi dengan sekolah atau tidak? Gitu. Dan yang saya tanyakan juga masalah absensi. Absensi itu apa harus di e-learning semuanya atau WA juga bisa? Jadi termasuk maksudnya itu kalau sudah absen di WA berarti misalkan enggak di e-learning itu apa sama aja gitu, maksudnya enggak perlu di e-learning juga gitu. Apa harus di e-learning atau di WA juga bisa gitu? Apalagi tanya-tanya. Ya, terima kasih Bu. Nggih, sementara itu nggih. Nggih, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali supaya suara tidak beroming. Nggih. Ya, di mute ya. Makasih. Jadi saya jawab yang pertanyaan pertama tentang kuota. Itu pernah ada Telkomsel memberikan kepada sekolah kuota karena proyek nasional, dan siapapun siswa yang terdaftar nomor nisennya dengan mendaftarkan itu dengan nomornya, nomor HP yang dipakai atas nama si anak didik yang ada nomor nisennya, nomor induk nasionalnya, itu menurut pengalaman ada yang santri yang dapat. Yang penting data yang diminta Telkomsel itu diisi dengan maksimal dan lengkap, tidak ada yang salah-salah, itu ada terkirim. Ya, hanya kita untuk madrasah memang belum pernah ada penawaran. Tetapi secara nasional Telkomsel pernah membuat link untuk memberikan kuota santri atau siswa secara nasional. Saya hanya tidak tahu berapa jumlahnya secara nasional, tapi ada yang berhasil ya mengisi. Ada pernah saya sampaikan di grup itu, di grup WA orang tua santri tentang linknya itu. Sehingga di link itu kan yang diminta adalah data pengguna kartu, nomor KK, artinya nama lengkapnya, identitasnya, serta nomor siswa nasionalnya, nisennya. Ya, karena siapapun kita kalau sudah masuk di kalau santri-santri kita di sini semuanya memiliki nomor induk siswa nasional. Jadi itu semua punya hak. Hanya ketepatan dan kecepatan barangkali orang sehingga kuota itu sudah habis. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi terakses, ya seperti itu. Itu pertanyaan pertama, Ibu. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan Kepala Madrasah Haji Muhammad Idris MTS untuk memberi penjelasan apakah absennya e-learning atau di WA saja. Ya, silakan Pak Haji. Waktu kita sisa 15 menit ya. Ya. Silakan. Di mute dulu, di mute. Buka mute-nya. Buka mute-nya dulu, buka mute-nya. Enggak bersuara. Iya, buka ya. Jadi perlu sampaikan pada santri dan santriwat bahwa apabila membuka, jadi misalnya itu saya sampaikan ke santri bahwa apabila memulai pembelajaran di learning itu langsung absen. Jadi langsung absen, walaupun sebenarnya tidak langsung absen itu, tetapi kelihatan di situ bahwa santri ini online pada pukul itu misalnya. Jadi kelihatan situ kalau santri online hari itu. Kemudian biasa kita suruh anak di WA itu supaya untuk memudahkan melihatnya bahwa santri itu hadir pada waktu pelajaran ini. Jadi kita bikin terakhir juga di WA karena menggunakan dua ini. Di samping WA kita gunakan e-learning. Jadi biasa kita suruh ke anak WA. Dan yang perlu disampaikan pada santri dan santriwati bahwa mengenai prioritas itu pada santri itu biasa kita kasih waktu sampai dengan malam. Jadi ya selama ini semua guru itu batu waktu untuk mirintu itu di itu malam. Ada yang sampai pukul 22, ada juga sampai dan pukul 20. Jadi kalau sehari itu tidak dibatasi waktunya menghitung, walau misalnya waktu pagi pembelajarannya, tapi kita kasih kawasan sampai 6 sampai oleh teman guru bahwa terkadang ada anak itu nanti malam bisa ngirim. Dan walaupun anak itu tidak artinya tak mengikuti pembelajaran pada pagi, tapi mendapat informasi dari mana bisa buka selama belum tertutup waktunya.
sampai jam 22 malam misalnya. Jadi saya buka bahannya yang tadi link itu. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa satu minggu ini yang e-learning bermasalah. Jadi ada beberapa hari ini e-learning masalah. Kadang ada yang muncul, kemudian hilang lagi. Ternyata sampaikan pada beberapa daerah dan dia perlu itu sudah dibuka pondok terjadi, tapi mungkin seluruh jaring dari Thailand bermasalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Suarata Pak Kiai, suarata. Barangkali suaranya tadi karena pakai HP juga, pakai laptop juga, jadi roaming. Ya, ada berpantul suara, tapi tidak kita, Ustaz, pakai HP ini. Ya, oh pakai HP. Iya. Jadi itu tadi bahwa kendala di absensi bisa e-learning, bisa WhatsApp, dua-duanya dipakai. Ya Bu ya. Nanti guru bisa mengevaluasi sendiri. Kalau di e-learning itu langsung terkonek kepada Simpatika atau ke Departemen Agama Provinsi atau Kabupaten. Di situ kelebihannya kalau e-learning. Kalau WhatsApp itu ya istilahnya cuma apa namanya tradisional. Iya. Ya. Saya kira demikian, dan saya harap keaktifan di e-learning itu, karena di e-learning itu ada banyak materi pembelajaran yang bisa dibuka secara online, sehingga lengkap di situ. Iya. Jadi lebih itu lebih luas wawasan kalau e-learning. Karena saya sendiri kalau mengajar pakai e-learning, pakai WhatsApp, untuk lebih luasnya itu pembahasan ada di e-learning. Kalau WhatsApp terbatas. WhatsApp itu terbatas sekali. Kita mau mengetik, menulis itu satu halaman setengah mati. Ya, jadi seperti itu. Kalau di e-learning itu ya kita mengetiknya bisa langsung aplikasi dari pembelajaran yang kita simpan di situ, bisa jadi anak-anak bisa langsung membuka dan membaca secara maksimal. Ya. Baik, dari kalangan santri sendiri. Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya ada beberapa santri ini. Atau ibu guru? Masih ada ibu guru saya ini? Samsinar? Ibu Samsinar? Ya silakan. Ya, jadi baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup acara ini pada jam 10 lewat 10 menit ya. Sekarang sudah masuk jam 10, jadi tinggal memberi kesimpulan-kesimpulan. Walaupun demikian barangkali ada dari santri yang memberikan keluhannya kepada kami, kepada kepala sekolah, bu guru, dan sebagainya. Atau orang tua santri sendiri. Silakan. Ini Salsabila. Salsabila, silakan. Kelas Alia kapan ini? Santri Alia. Ya, silakan. Salsabila Nadifa. Ya. Halo, dengar suara saya? Ya, silakan. Ya Ustaz. Ya, silakan apa yang bisa diberikan komentar. Ya, karena kita ini mau menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembelajaran e-learning, dalam pembelajaran daring ini, supaya ada yang bisa kita bawa nanti untuk perbaikan. Silakan, tidak ada yang mau memberikan
tanggapan lagi? Bagaimana? Bagaimana Puang Andi? Ada lagi? Ya. Bagaimana Pak Idris? Ada pesan-pesan terakhir untuk orang tua santri dan murid-murid yang muncul ini? Silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kembali kepada Sari dan Sanpati bahwa insya Allah hari-hari depannya harus akan aktif untuk mengikuti pembelajaran daring baik e-learning maupun dengan lewat WA, karena terkadang ada beberapa santri yang tidak bisa di-learning. Oleh karena itu, santri tidak di-learning itu diwajibkan juga tetap dari lewat WA. Jadi walaupun tugasnya tidak bisa masuk ke learning, tetap dimasukkan di WA, dan biasanya kita kasih bahan lewat WA. Cuma beda kalau WA itu ngajar, beda tidak bisa, HP-nya tidak bisa di. Jadi biasanya kita memberikan semacam fotokopian 1 lembar atau 2 lembar, tapi kalau bahannya berupa buku itu biar tidak bisa. Tapi kalau e-learning beberapa buku di situ ya bisa masuk di situ. Kemudian sekali lagi ya kepada kedua orang tua tetap mengawasi anaknya, karena beberapa santri, ada beberapa santri ini nanti beberapa bulan belajar ketahuan bahwa anak ini tidak pernah mengirim tugas. Ada tetangga di sini, kebetulan ada anaknya. Setelah saya diinformasikan kepada gurunya bahwa si anak tidak pernah mengirim tugas selama ini. Saya tanya kepada orang tuanya bahwa bagaimana anak kenapa tidak pernah bilang gurunya mengirim tugas. Dia bilang sering belajar sendiri di situ, tapi memang tidak pernah lihat apakah betul dia mengirim tugas atau gimana. Oleh karena itu, jadi setiap orang tua menteri saya bisa mengawasi anaknya, jangan sampai banyak tugasnya tidak dikirim seperti yang itu beberapa bulan belajar, tapi biar itu tugasnya tidak ada sama sekali yang masuk. Dan sangat merugikan anak kalau nanti semisal karena tidak ada nilai yang bisa kita beri karena tugas tidak pernah dikirim lewat WA atau lewat e-learning bahasa. Mungkin itu ada yang perlu sampaikan pada santri dan triwati, gitu pula dengan orang santri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Haji Hania atas penjelasannya dan kesimpulan-kesimpulannya dalam rapat kita pada malam hari ini. Kepada seluruh orang tua santri yang hadir dan khususnya santri ibu guru yang hadir, saya ucapkan terima kasih partisipasinya. Walaupun saya lihat maksimal yang hadir tadi adalah 28 orang, tapi tidak mengapa sedikit, walaupun saya persiapkan tadi sekitar 100 orang, ternyata yang bisa berpartisipasi cuma 28 orang minimalnya. Ya. Dan khusus kepada Al Mukarram Dr. Haji Muhammad Nur, terima kasih atas bantuannya.
sehingga pembelajaran atau rapat orang tua santri Pondok Pesantren Haji Hania ini bisa berjalan dan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak peserta lagi yang ikut, dan kesiapan orang tua santri dan santri untuk mengikuti pengajian-pengajian Zoom meeting nanti agar bisa lebih aktif lagi sehingga kita dalam waktu apakah minimal 1 kali pekan untuk bisa memberikan pengajian virtual kepada orang tua santri dan santri itu sendiri, sehingga hikmah lain yang kita petik daripada adanya COVID-19 ini bisa lebih bermakna lagi. Ya, saya kira demikian. Tapi Pak Kiai, saya tambah sedikit. Iya. Tadi saya ingin menawarkan diri ke Pak Kiai karena tadi disampaikan bahwa untuk pengajian santri itu tidak berjalan karena kendala tadi, mungkin para ustaz kita yang kendala dari aspek ya Zoom dan lain sebagainya. Mungkin ya ini untuk sementara saja di masa-masa pandemi ini, sebelum, karena pesantren kan ciri khususnya pengajian. Itu ciri khusus daripada pesantren itu pengajian. Oleh karena itu ya saya hanya mengusulkan dan menawarkan untuk sementara ini paling tidak 1 kali setiap 1 minggu saya siap untuk berikan ke anak-anak kita ya, paling tidak 1 kali 1 minggu pengajian khusus santri. Ya ini saya sekedar mengusulkan saja ke pimpinan. Ya mudah-mudahan bisa anak-anak kita mendapatkan pelajaran tambahan selain daripada pelajaran formal. Saya kira itu sedikit Pak Kiai tambahan dari saya. Terima kasih sekali Ustaz atas kesiapan dan kesediaannya, insya Allah. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan santri-santri kita bisa menambah voluminya lagi untuk mengikuti pengajian online di masa yang akan datang. Nanti akan kami kabari, insya Allah, kalau kami akan menyusun jadwal itu, insya Allah. Ya, terima kasih, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh audiens, seluruh para pemirsa dan peserta Zoom meeting yang kita adakan malam hari ini. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depan bisa saling menginformasikan kepada teman yang lain. Kalau hari ini kita belum bisa mendapatkan informasi balik daripada santri itu sendiri atau orang tua santri sebagian, mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa kita menampung lagi dan mendapatkan informasi lagi yang tambahan. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca surah Wal Asri dan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kedua dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.